Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti Pretest PPG tahun ini. Di sini saya buatkan soal Pretest PPG khusus guru ekonomi ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan 2022. Langsung aja Bapak Ibu ya. Soal nomor 1. Akbar adalah seorang siswa di SMA Atas Awan, sekaligus sebagai anggota koperasi di sekolahnya. Pada pertengahan tahun atau setelah dibagi rapor semester ganjil, dia pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang pindah tugas keluar kota. Pernyataan yang tepat terhadap kasus di atas adalah A. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan oleh temannya. B. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat digantikan oleh siswa baru. C. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat diisi siswa lain dengan persetujuan pengurus. D. Keanggotaan Akbar di sekolah tersebut berakhir dan tidak dapat diganti. E. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan sampai tamat sekolah. Jawabannya adalah D. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut berakhir dan tidak dapat diganti. Kita lihat pembahasannya. Keanggotaan seorang anggota tidak dapat dipindah tangankan atau diganti orang lain, sehingga apabila ada siswa yang menjadi anggota koperasi sekolah pindah sekolah maka berakhirlah sebagai anggota koperasi. Maka keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan sampai tamat sekolah karena keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan atau digantikan oleh orang lain. Kita lanjut soal nomor 2. Bidang akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk pihak luar perusahaan, misalnya pemilik perusahaan, bank, atau kreditur yang lain, pemerintah, investor, pelanggan, pemasok, adalah fungsi dari bidang A. Akuntansi manajemen, B. Akuntansi keuangan, C. Akuntansi biaya, D. Akuntansi penganggaran, E. Akuntansi perpajakan. Jawabannya adalah B. Akuntansi keuangan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebuah perusahaan kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai dasar pengambilan keputusan, salah satu fungsi utama akuntansi keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan laporan yang dibuat, sehingga dapat melihat keadaan keuangan suatu perusahaan dan perubahan apa saja yang telah terjadi di dalamnya. Informasi mengenai keuangan perusahaan sangat dibutuhkan oleh manajemen karena dapat membantu untuk membuat atau mengambil keputusan yang nantinya keputusan tersebut dapat mempengaruhi keadaan perusahaan. Kita lanjut soal nomor 3. Perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan atau produk jadi atau finance goods dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba adalah perusahaan A. Perusahaan jasa, B. Perusahaan dagang, C. Perusahaan manufaktur, D. Perusahaan terbuka, E. Perusahaan tertutup. Jawabannya adalah B. Perusahaan dagang. Kita lihat pembahasannya.
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang dalam kegiatan operasionalnya memperoleh pendapatan, namun pendapatan yang diperoleh berasal dari transaksi jual beli barang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama dengan memperjualbelikan barang dagangannya berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Selain dari itu, barang yang diperdagangkan berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan barang hasil industri pengolahan atau manufaktur. Kita lanjut soal berikutnya. PT Bahagia Jaya sebagai perusahaan dagang, salah satu aktivitasnya adalah melakukan penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan yang dilakukan dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, jurnal penjualan yang telah dibuat akan diposting ke buku perkiraan A. Piutang dagang atau debit dan penjualan atau kredit. B. Kas atau debit dan penjualan kredit. C. Piutang dagang kredit dan penjualan debit. D. Piutang dagang kredit dan kas dagang dan kas debit. E. Piutang dagang debit dan penjualan debit. Jawabannya adalah A. Piutang dagang debit dan penjualan kredit. Kita lihat pembahasannya. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Rekening yang muncul adalah piutang dagang atau debit dan penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan barang dagang secara kredit menyebabkan terjadinya penambahan pada akun piutang dagang dan penambahan penjualan. Saat terjadi penambahan piutang dagang, maka dicatat pada posisi debit karena piutang adalah salah satu jenis harta dan sebaiknya ketika terjadi penambahan pendapatan dari hasil penjualan, maka dicatat pada posisi kredit. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Ia harus mampu mengelola kelas dan memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Penampilan guru juga harus menarik dan bersikap empatik terhadap peserta didik. Begitu juga dalam bertutur kata. Seorang guru harus memberi contoh bahasa yang santun. Saat di kelas, guru dapat melakukan tindakan untuk menarik perhatian, misalnya dengan memberikan pujian atau tanda tertentu, seperti tepuk tangan atau menghentakkan papan tulis, berkeliling ruangan atau berbicara dengan irama. Bisa juga guru memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang membangkitkan minat peserta didik terhadap topik yang dibicarakan. Di akhir pembelajaran, guru mengajak peserta didiknya menyimpulkan pembelajaran yang baru saja dialami peserta didik. Mereka bisa menuliskan dalam secari kertas, kemudian membacakannya manakah kegiatan peserta didik dalam refleksi pembelajaran. Apakah A. Siswa berbahasa yang santun saat berinteraksi kepada guru. B. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang harus saja dialami. C. Siswa bertanya kepada guru perihal pelajaran yang lalu. D. Siswa mengikuti instruksi guru pada saat guru memberikan tugas. Jawabannya adalah B. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang baru saja dialami. Lanjut soal berikutnya. Ibu Prapti menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didiknya di kelas.
satu dengan jelas, sehingga materi pelajaran yang disampaikan Bu Prapti dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, berarti Bu Prapti sudah menerapkan strategi komunikasi dalam pembelajaran, yaitu A. Audible, B. Humble, C. Clarity, D. Respect. Jawabannya adalah A. Audible. Kita lihat pembahasannya. Audible atau audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kita lanjut soal berikutnya. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan A. Proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. B. Indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. C. Hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. D. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jawabannya adalah D. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Lanjut soal berikutnya. Guru ingin menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered oriented dengan pendekatan saintifik. Deskriptor dari kompetensi yang hendak dicapai ialah mampu menuliskan teks prosedur. Di antara kegiatan-kegiatan di bawah ini, yang manakah yang mencerminkan kegiatan langkah mengomunikasikan dari materi di atas? Apakah A. Siswa bertanya jawab dan berdiskusi, merumuskan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Siswa secara kelompok merumuskan dan menuliskan simpulan ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur kompleks. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Apakah B. Siswa membaca dan mengamati model teks prosedur yang berjudul Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang dengan teliti dan bertanggung jawab. Siswa memperhatikan ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur yang terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. C. Siswa secara mandiri menyusun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks prosedur kompleks yang dibacanya. Siswa membentuk pasangan. Setelah itu, secara bergiliran menyampaikan pertanyaan kepada pasangan. Bila pasangannya tidak mampu menjawab, siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. D. Siswa secara kelompok menampilkan hasil kerja analisis ciri khusus. Analisis ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Di majalah dinding atau di papan pajang, siswa saling menanggapi hasil karya teman. Siswa saling menilai hasil karya teman. Jawabannya adalah D. Siswa secara kelompok menampilkan hasil kerja analisis ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Di majalah dinding atau di papan pajang, siswa saling menanggapi hasil karya teman, juga siswa saling menilai hasil karya teman. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan A.
ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. B. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. C. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. D. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. E. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Jawabannya adalah C. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Berbasis proyek, B. Discovery, C. Scientific, D. Berbasis masalah, E. Inquiry. Jawabannya adalah C. Scientific. Kita lihat pembahasannya. Konsep pendekatan ini mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah. Pendekatan saintifik yang disebutkan dalam kurikulum 2013 lalu menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikannya. Ya, demikianlah soal-soal pretest PPG khusus guru ekonomi. Semoga soal-soal yang barusan sampaikan buat Bapak Ibu guru bermanfaat ya Bapak Ibu guru ya. Semoga tahun ini sukses Bapak Ibu guru semuanya dimanapun berada, khususnya guru ekonomi, sukses dalam pretest PPG ya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.